Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati segenap pengurus Tamir Masjid An-Nur Kantor Pajak Solo dan juga Bapak Ibu jamaah yang hadir. Saya doakan semoga senantiasa Allah mudahkan segala aktivitas kita, dilancarkan segala rutinitas kita, senantiasa dilimpahkan keberkahan, kemuliaan, kesehatan, dan dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, dikumpulkan di dunia, dikumpulkan pula nanti berjamaah di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah ya. Di waktu pada zuhur, di tengah-tengah hiruk pikuk pekerjaan kita, insyaallah. Ini waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu untuk istirahat. Ya masyaallah. Maka Nabi itu pernah memanggil sahabat Bilal bin Rabah, istirahatkanlah aku dengan sholat. Diminta untuk segera mengumandangkan azan. Ya Masya Allah. Maka di tengah-tengah waktu istirahat kita, di waktu istirahat kita akan senantiasa semakin bersinar, semakin bernilai di sisi Allah manakala kita gunakan dengan waktu yang sedikit ini dengan sebanyak-banyaknya. Dan salah satunya adalah Allah masih limpahkan kemudahan kita untuk hadir, mengecas, menambah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah senantiasa kepada Nabi kita, uswah hasanah terbaik kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dengan kita terus bersolawat, kita ittiba kepada beliau, kita pun kelak dapatkan syafaat terbaik yang menjadi penyelamat kita nanti saat di hari penimbangan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ini sudah mendekati akhir tahun ya, Masya Allah. Biasanya itu kalau dalam pekerjaan kita sudah mulai nih, sudah di warning ini tanda-tanda sudah mulai akhir tahun itu dicek bagaimana achieve-nya kita, bagaimana pencapaian ya dari kinerja kita. Sudah mulai dicek pencapaiannya, bagaimana pula ya terkait dengan KPI-nya, bagaimana pula ya dengan assessment-nya, Masya Allah. Nah, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan semua hasilnya nanti adalah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah materi kita hari ini adalah kami nukilkan salah satu fasal, salah satu nasihat, salah satu makalah yang disebutkan, ditulis oleh Syekh Syihabuddin bin Hajar al-Asqalani yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi al-Bandani dalam kitab Nasuhul Ibad. Tema kita hari ini adalah tentang gelap dan terangnya hati. Tentang apa Bapak Ibu? Gelap dan terangnya hati. Mengapa penting? Karena inilah sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang enggak besar, sesuatu yang ada pada diri kita yang sangat berdampak terhadap kondisi nasib kita, termasuk aktivitas kita, pekerjaan kita. Yakni kondisi hati kita. Sampai Nabi pernah berwasiat, di dalam diri seorang itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baik pula lah seluruhnya. Baik kesehatannya, baik akhlaknya, baik pula nasib-nasibnya. Dan segumpal daging inilah adalah hati. Maka inilah pentingnya kami ambil salah satu nasihat, baik itu dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun nasihat dari para sahabat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta nasihat-nasihat dari para ulama. Yang salah satunya kita ambil makalah yang ke-13
di bab yang keempat dalam kitab Nasoil Ibad tentang gelap dan terangnya hati. Semoga Allah mudahkan memahami, Allah mudahkan kita untuk mempraktikkan, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisata asyarata. Wal maqalatu, ya, adapun maqalah ini nasihat, tutur kata gitu ya, ataupun juga kalam-kalam dari para ulama, dari para sahabat, dan juga termasuk maqalah itu juga nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salisata asyarata, ini yang ke-13. Jadi maqalah nasihat yang ke-13 di bab yang keempat. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini juga selaras dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa ini yang dikatakan? Arba'atun, ya, ada 4 minal khiswali, dari beberapa perkara. Jadi ada 4 perkara min dzulmatil qalbi, yang ya Masya Allah 4 perkara ini itu menjadi dzulmatil qalbi, penyebab gelapnya kondisi hati kita. Nah, apa ini? Ada 4 perkara yang menjadikan penyebab gelapnya kondisi hati kita. Yang pertama, batnu syab'ana. Ini rupane weteng kang kewarken. Jadi kondisi perut yang terlalu kenyang atau kekenyangan, min ghairi mubalatin, saking tanpa merduliake. Jadi kondisi perut yang terlalu kenyang. Maksudnya seperti apa? Bi angkana shiba'u zaidan an thuluthil musyarin alladhi huwa shiba'u syar'i, yaitu bi angkana shiba'u zaidan, yaitu suatu ya kondisi yang kenyangnya itu ya berlebihan, an thuluthil musyarina, dari sepertiganya usus. Jadi usus kita itu kan dibagi menjadi 3 bagian. Yang sebagiannya sepertiganya adalah makanan, sepertiganya adalah udara, sepertiganya adalah air. Alladzi huwa shiba'u syar'i. Ya. Adapun kondisi usus tadi ternyata berlebihan kenyangnya, ya, terisi dengan makanan yang dia itu melebihi dari syariat, ya, melebihi apa yang disyariatkan. Jadi ternyata salah satu penyebab kondisi hati kita itu yang gelap, hati yang gak mudah menerima nasihat, hati yang gak mudah menerima hikmah, hati yang gak mudah untuk merasakan khusyuknya ibadah-ibadah kita, melihat berbagai solusi yang sudah Allah hadirkan di balik persoalan hidup kita. Ini yang pertama adalah kondisi perut yang terlalu kenyang. Bahkan kenyangnya ini disebutkan lebih dari sepertiga isi usus, sebagaimana batas kenyang yang telah disyariatkan. Jadi kalau disyariatkan sunnah Nabi itu, kalau kondisi usus sepertiga itu diisi oleh makanan, sepertiga oleh air, sepertiganya adalah udara. Nah, salah satunya apa ciri-cirinya? Nah ini, terlalu kenyang. Nanti tidak mudah untuk menerima nasihat, tidak mudah mencari ide, solusi, ya. Dan juga jawaban atas berbagai kondisi persoalan yang sedang kita hadapi. Ini yang pertama. Jadi ada 4. Lalu apa ini yang kedua? Nah, yang kedua disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wa suhbatul dhalimina. Ya, wa suhbatul dhalimina, lan ngancani wong dhalim-dhalim. Maksudnya ngancani ini berteman, bergaul dengan orang-orang yang zalim. Ini juga menjadi salah satu penyebab gelapnya kondisi hati kita. Siapa itu orang-orang yang zalim itu? Al-mutajawizina, kang lewati wates anil haqi, saking barang kang bener. Jadi orang-orang yang melampaui batas dari kebenaran, ilal batili, menuju kepada kebatilan. Maka kalau kita ternyata cycle kita, ring satu kita, orang-orang terdekat kita termasuk orang-orang yang seperti ini, orang-orang kerap kali melampaui batas dan menuju kepada kebatilan, ini justru akan semakin menjadikan kondisi hati kita semakin gelap. Istilahnya kalau saat ini apa? Normalisasi. Sebuah ketidakbaikan kalau itu dinormalisasi, itu menjadi sebuah kewajaran.
Ya, maka hati-hati dengan konsep ini, normalisasi tentang maksiat, tentang kedzaliman. Kalau kita sudah terbiasa melihat kedzaliman, melihat yang dolim-dolim itu jadi kayak biasa saja. Ya, karena kondisi hati kita pun sudah mulai kondisi di zona yang zulumat, di zona gelap. Adapun yang menjadikan penyebab hati kita semakin gelap yang ketiga disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah wa nisyanu dzunubi, dan melupakan terkait dengan beberapa dosa al-madhiyati yang sudah terlewatkan, yang sudah terjadi. Jadi mudah sekali melupakan maksiat-maksiat, dosa-dosa yang pernah dilakukan, itu juga menjadi kerasnya hati kita, menjadi penyebab gelapnya hati kita. Bi ayyafghula, ya, gambare yen lali, ini diserupakan seperti seseorang yang lupa anha, dari ya dosa, min ghairi nadabin, dari tanpa menyesali. Jadi yang dimaksud melupakan dosa yang pernah dilakukan yang menjadi penyebab gelapnya hati itu apa? yakni orang-orang yang ringan sekali kembali terjerumus ke dalam maksiat tanpa merasa menyesal atas apa-apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, apa yang keempat? Kalau tadi yang pertama ternyata kondisi perut yang terlalu kenyang, yang kedua bergaul dengan orang-orang yang zalim, yang ketiga mudah sekali melupakan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan tanpa ada penyesalan. Lalu yang keempat disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an wa tulul amali. Wa tulul amali itu memanjangkan angan-angan, panjang angan-angan. Apa itu wa tulul amali, panjang angan itu? Wa huwa utawi tulul amal. Tarokubu, ya ikut tarokubu, nginjen-nginjen, mayustabadu, barang kang di wilang adoh apa husuluhu hasilim. Jadi maksudnya tarokubu mayustabadu husulahu, itu adalah mengharap sesuatu yang itu sulit untuk dicapai. Ini disebut dengan namanya panjang angan-angan. Kenapa penting sekali panjang angan-angan ini untuk kita berhati-hati dan menjadi salah satu gelapnya hati? Karena ini salah satu juga ada sebuah hadis langsung dari Nabi SAW, sanadnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, tentang bahaya dan juga hendaknya kita menghindari dari perkara ini, panjang angan-angan. Disebutkan, ya Masya Allah, wa an alihi anna Rasulullah SAW, dan dari Sayyidina Ali anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi SAW Nabi SAW ini bersabda, inna asyaddama atakhawwafu alaikum khoslatani. Inna asyaddama, ya inna setuhunit banget berarti teman-teman sungguh-sungguh, ya Masya Allah. Inna asyaddama atakhawwafu, dan sungguh-sungguh, ya perkara yang dikhawatirkan olehku, oleh Nabi SAW, alaikum, atas kalian semuanya. Jadi Nabi itu sungguh-sungguh sangat khawatir, ya, kepada kalian semuanya, ya. Khoslatani, dari dua perkara. Apa itu? Yang pertama, ittiba'ul hawa, jadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan yang kedua, watulul amal, dan orang-orang yang panjang angan-angan. Nah, kenapa penting ini? Nabi SAW menjelaskan, fa'amma ittiba'ul hawa, maka adapun orang-orang yang menuruti hawa nafsunya itu, fa'innahu ya'dilu 'anil haqqi, maka sungguh dia itu akan, ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tadi, sungguh dia itu akan menjauhi dari anil haq, dari kebenaran, dari sesuatu yang hak. Wa ammatul amali, dan adapun orang-orang yang panjang angan-angan, fal hubbu lidunya, maka dia akan hubud dunya. Dia itu orang-orang yang panjang angan-angan itu berarti mencerminkan orang-orang yang cinta dunia. Rawahu Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Nah, kalau tadi tentang 4 perkara yang menjadikan gelapnya hati kita, maka dilanjutkan
oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia bersabda, wa arba'atun, dan ada 4 minal khisali, dari perkara, ada 4 perkara min nuril qalbi, yang itu menjadikan hati kita itu semakin terang, semakin bersih lagi, semakin ikhlas, semakin lapang, sehingga apapun yang terjadi, apapun ujian yang Allah hadirkan, hidup pun terasa semakin lapang, hati pun tenang, dan berbagai solusi kemudahan akan mudah Allah datangkan. Apa itu? Yang 4 perkara min nuril qalbi ini, yang menjadi cahaya pada hati kita, terangnya hati kita. Yang pertama, batnun ja'iun min hadarin, yakni berupa perut yang kondisinya itu ya lapar karena tindakan hati-hati. Jadi yang disebut ini bukan kelaparan, bukan, tapi menjaga diri dari perut yang senantiasa tidak berlebihan dalam kenyang karena tindakan hati-hati. Untuk apa? Ayli ajli tayaqqudin wa ta'ahubin, yakni maksudnya berhati-hati untuk bersikap waspada dan juga ya Masya Allah ngati-ngati lan cawis-cawis wa ta'ahubin. Jadi kondisi perut orang yang tidak terlalu kenyang ini menjadikan kita itu ya semakin waspada dan semakin berhati-hati atas segala sesuatu. Yang pertama. Yang kedua, wasuhbatus sholihina, lan ngancani wong kang solih-solih. Jadi bergaul dengan orang-orang yang solih. Maksudnya seperti apa? Ayil khalisina min kulli fasadin. Maksudnya adalah dekatilah orang-orang yang ikhlas-ikhlas dari setiap fasad, dari setiap kerusakan, dari berbuat hal-hal yang tidak baik. Maka ini akan semakin membersihkan, menjernihkan kondisi hati kita. Nah, adapun yang ketiga, wa hifdzudz dzunubil madiyati, wa hifdzudz dzunubi, lan jaga pira-pira dosa al madiyati kang wis keliwat. Maksudnya yang ketiga ini terus mengingat-ingat bahwa kita itu pernah berbuat salah yang pernah kita lakukan, maka otomatis kita pun akan berhati-hati dari menambah atau berbuat dosa lagi setelahnya. Maka disebutkan bi ayyatadzakkaraha ma'an nadami, yaitu digambarkan seperti ingatnya seseorang dari dosa beserta dengan penyesalan, disertai dengan penyesalan. Nah, adapun yang keempat, perkara yang keempat yang akan menjadikan terangnya hati kita, wa hifdzudz dzunubil madiyati. Tadi yang ketiga, yang keempat berarti wa qasrul amali. Wa qasrul amali lan qasar. Qasar itu meringkas, memendekkan, al-amali dari angan-angan. Jadi kalau tadi yang menggelapkan hati adalah panjang angan-angan, maka yang keempat dalam menjadikan hati itu terang adalah tidak panjang angan-angan. Ai hasbuhu, maksudnya adalah menahan angan-angan kita atau membatasi angan-angan kita. Qala Abu Thayyibi, maka berkatalah Abu Thayyib, man jalasa ma'a thamaniyata asnafin zadahullahu thamaniyata asya'a. Jadi berkatalah, dalam kitab ini disebutkan Abu Thayyib, siapa yang dia itu duduk atau bergaul dengan 8 golongan, zadahullah, maka Allah akan menambahkan thamaniyata asya'a, ditambahkan 8 perkara. Jadi siapapun yang bergaul dengan 8 golongan ini, Allah akan menambahkan 8 hal kepadanya. Ya, apa itu? Yang pertama, man jalasa ma'al aghniyai, siapapun yang dia itu duduk atau bergaul dengan aghniya, orang-orang yang kaya, orang-orang yang aghniya ini orang-orang yang sugih gitu. Zadahullahu, maka Allah akan menambahkan kepadanya hubbud dunya, cinta dengan dunia, wa raghbata fiha, dan benar-benar senang dengan bab hal-hal terkait berurusan dengan duniawi. Ini juga berarti akan semakin menggelapkan kondisi hati kita kalau bergaul dengan orang-orang yang kaya. Yang kedua, waman jalasal ma'al fuqara,
Dan siapapun yang duduk, yang bergaul dengan orang-orang fakir, hasolalahu syukru, maka dia akan mendapatkan rasa kesyukuran di hatinya, waridho, dan keridhoan atas segala hal yang Allah hadirkan. Maksudnya qanaah, bikismatillah, ya, atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini semakin menerangkan hati kita. Kalau yang pertama menggelapkan, yang kedua menerangkan hati kita. Manakala kita banyak-banyak bergaul, duduk dengan orang-orang fakir, Allah akan semakin lembutkan hati kita untuk mudah bersyukur, mudah ridho, mudah qanaah atas segala pemberian yang Allah hadirkan. Nah, yang ketiga, waman jalasa ma'asultan, dan barang siapa yang bergaul dengan para penguasa, zadahullah, maka Allah akan menambahkan kepadanya al-qaswata wal kibra. Al-qaswata itu apa istilahnya? Al-qaswata itu rasa keras, ya, keras hati, wal kibra, dan juga ujub atau kibrun itu menonjolan diri, atau istilahnya takabur, akan mudah untuk sombong. Kalau kita banyak-banyak terlalu bergaul dengan cycle kita orang-orang yang sultan, orang-orang yang penguasa, orang-orang yang sangat berpengaruh. Yang keempat, waman jalasa ma'an nisa, dan barang siapa yang dia itu terlalu banyak bergaul, duduk dengan perempuan, zadahullah, maka Allah akan menambahkan dalam dirinya al-jahla, sebuah sifat yang dia itu jahlun, gak mudah menemukan kebenaran. Jadi al-jahla, kebodohan, wasyahwata, dan tidak bisa mengendalikan nafsunya, tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Waman jalasa ma'asyibyani, dan barang siapa yang duduk bergaul dengan asyibyan, asyibyan itu apa enggak istilahnya, anak-anak gitu ya, anak kecil, izdada, maka dia akan ditambahkan minal lahwi, dari sikap seneng dolanan, seneng main-mainan, seneng bermain-main. Jadi kalau kita terlalu banyak bergaul dengan anak-anak, kita nanti akan merasakan hidup itu ya ringan saja, seperti bermain-main saja, mudah bercanda, ya, mudah senang, mudah bahagia. Waman jalasa ma'al fussaqi, dan barang siapa yang duduk bergaul dengan orang-orang fasik, fasik itu maknanya dia muslim tapi masih kerap kali belum bisa meninggalkan larangan, belum maksimal dalam menjalankan perintah Allah, itu namanya fasik. Jadi orang yang Islam, dia juga beriman, tapi kadang masih maksiat, itu namanya fasik. Barang siapa yang dia itu bergaul dengan ma'al fusaki, orang-orang yang fasik ini, izdada, maka Allah akan tambahkan padanya minal jaro'ati. Jadi orang-orang fasik ini kalau kita dekatin, maka kita akan bertambah dengan apa? Kecenderungan al-jaro'ati ala dhunubi. Dia juga akan kecenderungan untuk menerjang aturan terkait dengan dosa-dosa. Akan mudah kita juga akan terjerumus dalam maksiat. Wa taswifit taubati, dan kerap kali kita akan berat sekali dalam bertaubat. Kita akan ngendi-ngendi, maksudnya menunda-nunda dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketujuh, waman jalasa ma'asyolihina, dan siapapun yang dia itu duduk bergaul ya, dengan orang-orang yang solih, izdada, maka Allah akan tambahkan kepadanya roghbatan fit ta'ati, roghbatan, senang, suka, benar-benar ya, cinta dengan fit ta'ati, dalam ketaatan, akan merasakan nikmat dalam ketaatan. Mau ibadah itu enteng banget rasanya, tidak ada rasa abot, enek sing gandoli, dan merasa sebuah beban, tapi sebuah kecintaan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, waman jalasa ma'al ulama, dan siapapun, ya, barang siapa yang dia itu senang bergaul, senang duduk dengan ulama, izdada, maka akan ditambah orang itu minal ilmi,
dari ilmu wal amali, dan juga bertambah amalnya. Masya Allah ya. Barakallah. Semoga apa yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Jadi disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi, ada 4 perkara ini yang bisa kita tinggalkan, dan ada 4 perkara sebagai obatnya agar hati kita semakin terjaga dan dijaga oleh Allah. Dan disebutkan oleh Abu Thayyib tadi ada 4 golongan. Yang 4 golongan ini kita bebas untuk bergaul, tapi tidak bebas dari konsekuensinya. Seperti tadi, yang pertama, kalau kita bergaul dengan aghnia, orang-orang kaya, maka akan muncul tanpa sadar, bahwa sadar kita hubud dunia, terus merasa kurang, pengen lagi, atas apapun yang Allah hadirkan, terus terasa kurang. Sehingga muncullah akibatnya apa? Hubud dunia wa raghbata fiha. Cinta dunia dan senang terkait dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan juga ya, berkumpul dengan fuqara, berkumpul dengan sultan, berkumpul dengan nisa, berkumpul dengan asyibyan, berkumpul dengan fasik, berkumpul dengan as-solihin, dan juga ulama, semuanya ada konsekuensinya masing-masing. Maka pilihlah mereka-mereka yang senantiasa menjadi asbab terangnya hati kita, maka insya Allah dengan terangnya hati inilah kita akan terus terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah, tuntunlah hati ini untuk terus ingat kepadamu ya Rabb. Sehingga apa? Hati itu akan terus terasa lapang, hati akan terus semakin terang. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Kalau hati itu terus ingat kepada Allah, hati terus terang, dia akan mudah bersyukur kepada Allah atas segala keadaan, meskipun musibah sekalipun, meskipun hal-hal yang belum baik bagi manusia sekalipun, dia akan mudah bersyukur. Kenapa? Karena yang mendatangkan musibah itu, yang menghantarkan persoalan itu adalah Allah yang maha baik. Wa husni ibadatik, dan terus muncul kesadaran dalam hatinya, sebagaimana doa Nabi tadi, wa husni ibadatik, terus adanya pengharapan, adanya kita bergantung untuk Allah ridho, untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita dan menerima apa-apa yang kita ikhtiarkan kepadanya. Karena sesungguhnya Allah itu gak butuh dengan ibadah kita. Tanpa kita ibadah pun tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Tapi dengan kita ibadah, itulah kebutuhan kita. Maka kita terus meminta dan terus bergantung kepadanya. Semoga Allah ridhai, Allah mudahkan kita untuk terus memperbaiki amal-amal ibadah kita, dan kita nanti diizinkan untuk selamat dan diselamatkan oleh Allah, bersama-sama nanti berkumpul di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, untuk mengecas jiwa kita, dan kita nanti kembali dalam keadaan yang sebaik-baiknya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Sairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.